larangan niyaha. Apa itu niyaha? Digambarkan secara umum yaitu menampar pipi, merobek-robek baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Gambaran sederhana adalah berteriak dan meraung-raung, serta memukul wajah dan merobek pakaian ketika ada keluarga yang meninggal, karena merasa sedih. Ya. Nah, Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lathamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bida'wal jahiliyah." Tidak termasuk dari golongan kami orang yang menampar pipi, merobek-robek kerah pakaiannya, dan juga menyeru dengan seruan jahiliyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Seruan jahiliyah itu seperti misalnya pada saat ada orang meninggal kita mengatakan, kenapa dia meninggal, kenapa bukan saya, ya, harusnya dia tidak meninggal dulu, harusnya begini dan begitu. Jadi kayak memungkiri takdir Allah. Jadi perkataan Nabi SAW bukan dari golongan kami, ini berarti ancaman dosa besar. Ya. Setiap ada perkataan Nabi SAW bukan dari golongan kami, orang yang melakukan begini dan begitu berarti masuk dalam ancaman yang berat. Ya. Nah, kenapa niyaha itu berbahaya? Karena poin dasarnya adalah dia seperti memungkiri kematian si mayit. Sebenarnya itu intinya. Makanya dia dilarang. Kayak dia tidak mau terima takdirnya Allah. Padahal dia nangis darahkah, dia teriak-teriakkah, tidak akan mungkin hidup lagi. Mati ya mati sudah. Cuman kita dihibur dalam syariat Allah kalau dia tetap akan kita ketemu nanti setelah kita meninggal dunia. Nah seperti itulah ya. Oleh karena itu kita tidak usah berlebihan. Kita tinggal lakukan apa yang syariat ajarkan. Kalau orang sudah meninggal, kita perbanyak amal buat dia. Mohon ampun buat dia, bersedekah buat dia, haji dan umroh buat dia. Nah seperti itulah. Jadi tidak perlu kita terjerumus dan membuang-buang waktu banyak ke dalam kesedihan, padahal sebenarnya itu sesuatu yang tidak mungkin lagi membuat dia hidup. Di sini Nabi SAW melarang semua itu. Dan dalil kedua, hadis riwayat Muslim, sabda Nabi SAW, "An-nahiyatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." Wanita yang meratap atau niyaha pada saat ada kerabatnya meninggal dunia dan dia berlebih-lebihan dalam sedih itu, apabila dia tidak bertaubat sebelum kematiannya, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan dipakaikan pakaian dari cairan tembaga seperti mantel dan penyakit kudis. Ya. Dan ini ulama mengarahkan ini kepada zahir hadis. Artinya betul-betul nanti akan seperti itu hukumannya. Hari kiamat akan dipakaikan bagi wanita yang sibuk niyaha. Dia teriak-teriak, pukul-pukul pipinya, mungkin dijambak rambutnya, teriak-teriak, menyesali kematian yang sedang terjadi pada kerabatnya atau orang yang dia cintai. Itu kalau tidak bertaubat maka akan diberikan baju atau mantel pada hari kiamat dari ya, timah yang panas, tembaga, cairan tembaga, dan juga berisikan penyakit kudis, ya, penyakit yang gatal. Kita harus fahami dulu, kalau kematian itu sesuatu yang mutlak, nggak bisa dihindari, pasti akan datang kepada setiap orang di antara kita. Dan itu akan datang secara misterius, tiba-tiba dia datang, kita tidak tahu kapan, di mana, bagaimana bentuknya, bagaimana dahsyatnya, kita tidak tahu. Tapi pasti setiap orang akan menghadapi kematian. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Imran 185. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ini terjemahannya, semua yang berjiwa, semua yang beruh pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan balasan dari amal kalian. Ya. Siapa yang di hari kiamat diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Dan ketahuilah, kehidupan dunia ini hanya sesuatu yang menipu belaka. Ayat ini potongan awalnya menjelaskan kalau orang semua pasti akan mati. Jadi sehebat apapun Bapak Ibu sekalian kita jaga kesehatan kita dengan makanan yang sehat, ya, semuanya serba alami misalnya, ya, natural. Kemudian udara yang asri, ya, kemudian olahraga, tidur yang cukup. Tetap pada saat ajal datang dia akan meninggal dunia. Bagi seorang muslim, mati itu justru awal segalanya. Awal segalanya. Kalau bagi orang kafir justru akhir segalanya. Nah ini perbedaannya. Kalau orang mukmin, dia kalau meninggal itu kebahagiaan buat dia. Karena dia sudah terputus dari kehidupan dunia yang penuh dengan ujian.
Ada capek, ada sakit, ada gangguan orang, ada kekurangan harta, dan segala macam. Namun kalau di akhirat sudah tidak ada, karena kehidupan abadi. Ya, sudah kehidupan abadi, tidak ada kematian lagi kecuali satu kali saja. Dan dipastikan selama tiket kita sama, iman dan amal soleh kita akan ketemu. Bapak Ibu terpisah dengan siapapun, dengan pasangan hidup, dengan orang tua, dengan mertua, dengan saudara, dengan anak-anak, dengan siapa saja. Kita pasti akan ketemu. Tidak ada istilah tidak ketemu, karena kita pasti akan dibangkitkan oleh Allah SWT di hari kebangkitan. Yaumal Hasyr, ya, Yauman Nashr, hari dibangkitkan, hari din, hari pembalasan yang kita selalu baca dalam Al-Fatihah setiap salat, Maliki Yaumiddin, Raja pemilik hari pembalasan gitu ya. Dan sekian banyak tentunya nama-nama seperti hari kiamat sendiri, hari kebangkitan artinya. Itu semua pasti akan kita ketemu. Dan juga ada hadis berita gembira kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang meninggal bayi, janin, baru lahir atau minimal 4 bulan. Kalau 4 bulan lewat itu berarti sudah ditiupkan ruh. Atau meninggal sangat tua, kakek-kakek, nenek-nenek misalnya 100 tahun, 150 tahun umurnya baru meninggal, kecuali akan dibangkitkan dengan umur 33 tahun. Kita akan ketemu mereka dalam kondisi mereka sudah besar, dewasa, yang masih kecil, dan yang tua kembali muda semua. Dan di akhirat tidak ada lagi bertambah umur, berkurang umur, nggak ada. Semua 33 tahun. Seperti itu akan dibangkitkan. Jadi kondisinya seperti itu. Kalau di surga dia senang selamanya, kalau di neraka dia akan tersiksa. Nah itu faktanya seperti itu. Orang yang niyaha ini terhitung dosa besar. Karena dalam hadis disebutkan itu seperti orang yang kufur, ya. Jadi dia dosanya dosa kufur tapi belum keluar dari Islam. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun." Ada 2 perkara pada manusia yang menyebabkan mereka sampai pada kufur. Maksudnya tidak keluar dari Islam, Bapak Ibu sekalian, tapi dosanya bobotnya seperti dosa kekufuran. Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasab, ya, menghina jalur keturunan orang, mencela nasab orang, ya, suku orang, keluarga orang, itu nggak boleh kita hina. Yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyit, atau meratapi mayit. Jadi di sini sebenarnya yang membuat dia dilarang itu karena dia masuk dalam kategori dosa besar sampai pada tingkat seperti kufur walaupun belum keluar dari Islam. Dan sudah kita jelaskan tadi, kita harusnya lebih bisa menerima takdir Allah SWT karena mati sebuah fakta. Lalu kemudian kita tinggal menjalankan syariat Allah SWT. Kalau kita sayang pada mayit, mulai dia hembuskan nafas sampai kita nanti hembuskan nafas, kita selalu beramal saleh buat dia yang dibolehkan dalam syariat. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas sadiqah wal haliqah wasyaqah. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW betul-betul berlepas diri dari wanita yang suka teriak-teriak, wanita yang mencukur rambutnya, dan wanita yang merobek-robek pakaiannya ketika terjadi musibah. Jadi jambak rambutnya, robek bajunya, teriak-teriak dengan doa-doa yang tidak benar. Nabi SAW berlepas diri pada orang-orang seperti ini. Nabi SAW berlepas diri, tidak mau menganggap dia bagian daripada umat beliau atau tidak mau menolong orang yang niyaha.